paham. Bagaimana tadi untuk kasusnya? Ada yang mengalami kesulitan? Adik-adik? Iya, Bu. Oke, Farika, sulit di mana Farika? Yang ini, Bu, yang pertama itu bingung menentukan obatnya, Bu, karena pertamanya mau pakai yang metirapon itu, tapi tidak baik untuk perempuan itu. Jadi itu, Bu. Cari lagi. Oke, jadinya adik pilihnya obat apa? Kelompok Farika. Untuk kasus nomor 1, adik menggunakan obat apa nih kira-kira? Nggak perlu takut ya, atau nggak perlu ini ya, takut salah. Nanti kita kan akan berdiskusi di sini ya terkait dengan materi ini. Jadi ini memang Ibu berikan gambaran kasus ya. Ini baru yang sederhana adik-adik, karena nanti kalau kita sudah masuk di rumah sakit atau adik-adik nanti kuliah di apoteker ya, ini akan lebih kompleks lagi kasusnya. Ini baru sederhana sekali kasus ini ya. Jadi Ibu harap bisa diikuti nanti dalam penyelesaian kita hari ini. Bagaimana Farika tadi untuk pengobatannya yang DM adik gunakan apa, untuk terapinya hipertensi apa, dan juga untuk casing apa? Kelompoknya Farika. Atau mungkin Sepia atau Nova, siapa lagi di sini? Clara, Novita, Sabarudin, Eka, Laila, dan seterusnya. Ada yang mau membantu dulu untuk sharing sebentar jawabannya apa, nanti kita diskusi. Bu, izin menjawab. Oke, yang kasus silakan. 1 ini tadi akhirnya milih mifepriston, Bu. Oke, terus untuk DM-nya dan juga hipertensinya pengobatannya bagaimana? DM-nya masih tetap pakai glibenclamid itu. Terus yang HT-nya juga captopril, tapi tadi itu dikasih keterangan 12,5 mili. Oke, ada lagi? Itu, Bu, sama tadi itu bingung, Bu. Kalau untuk deksanya ini kan dia makainya itu buat biar rileks sama biar capek-capeknya hilang. Tapi itu kan bisa untuk Cushing syndrome-nya ya, Bu. Jadi tadi akhirnya tetap dipakai tapi dosisnya 0,75. 0,75 sehari? Iya, 3 kali, Bu. Oke. Ya, kita akan bahas ya. Terima kasih Farika untuk sharingnya. Tidak perlu tidak perlu khawatir ya, kita akan bahas di sini. Memang agak adik-adik yang mungkin belum terbiasa mengerjakan kasus ya. Jadi ini Ibu sengaja memberikan langsung komplikasi, ada DM ya, dan juga hipertensi sekaligus juga ada Cushing syndrome, karena memang ada hubungannya antara diabetes, hipertensi, dan Cushing syndrome kan. Kita semua tahu bahwa namanya Cushing itu kan terjadi kondisi peningkatan kadar kortisol dalam serum, di mana kortisol ini memiliki peran penting di dalam metabolisme glukosa juga ya, memiliki kerja yang berlawanan dengan insulin. Kalau insulin kan dia identiknya untuk menurunkan kadar glukosa darah. Tapi kalau kortisol justru sebaliknya, dia meningkatkan pembentukan glukosa melalui reaksi gluconeogenesis ya, pembentukan glukosa melalui molekul selain karbohidrat seperti protein dan juga lemak. Jadi adanya kortisol itu meningkatkan kadar gula darah, jadi berlawanan dengan insulin kerjanya. Kemudian terkait dengan hipertensi ya, itu ada bisa hubungkan dengan kondisi sistem RAA, renin, angiotensin, aldosteron. Yang sebelum sudah bahas di dalam di dalam materi pendahuluan ya, di situ bahwa namanya hormon kortisol ya, atau hormon yang dilepaskan oleh korteks adrenal ini ya, ini ada 3 bentuk, ada mineralo, glukokortikoid, dan memang juga ada hormon reproduksi. Jadi mau nggak mau ketika kita fokus aja pada bagian ini ya, glukokortikoid, tetap nanti ada pengaruhnya ke mineralo dan juga terhadap hormon reproduksi di situ. Nah, ketika orang mengalami Cushing syndrome ya, peningkatan kortisol di situ diikuti dengan peningkatan yang lain juga pastinya ya, mineralo ataupun juga hormon reproduksi. Nah, pada kondisi itu kan terjadi peningkatan pembentukan angiotensin 2. Nah, oleh karenanya terjadilah kondisi hipertensi di situ. Ya, nah kalau kita lihat secara pengobatannya ya memang untuk captopril ini sudah bagus ya, karena kan dia masuk dalam golongan ACE inhibitor, ada hubungannya dengan jalur pada biosintesa mineral kortikoid. Tapi ada perlu paham juga di situ ya, ada data tekanan darah dan seterusnya.
Oke, nanti ya sebentar ya Dek yang tadi gagal dalam Google Form, nanti Bu jelaskan dulu ya ini terkait dengan penyelesaiannya. Oke, kita langsung aja ya Adik-adik, perhatikan di sini ya, pasiennya perempuan, BB-nya 75 dengan tinggi badan 159. Adik perlu paham, ini jangan dibiarkan, diabaikan ya, harus dihitung kira-kira pasiennya termasuk obes ataukah dia overweight atau dia pasien yang normal atau kurus ya. Jadi jangan pernah ada mengabaikan setiap data yang ada pada kasus. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan metode SOAP dulu, subjektif ya. Namanya subjektif itu adalah suatu data yang bersumber dari pasien, mulai dari keluhannya ya, kemudian pengakuan pasien, semua yang bersumber dari pasien atau keluarga pasien. Itu subjektif. Jadi kita tahu bahwa pasien ini memiliki riwayat DM dan juga hipertensi yang sudah terkontrol selama 1 tahun, ya. Kemudian dia datang ke rumah sakit karena ada kekambuhan di situ. Kemudian dia mengaku menggunakan Dexa 0,5 mg secara rutin selama 3 bulan, ya. Nah, ini adalah suatu data subjektif, ya, data yang bersumber dari pasien, bukan dari laboratorium atau tenaga medis. Nah, objektifnya itu baru yang ini ya. Yang pertama dari hasil labnya, KGD-nya berapa, TD-nya berapa. Di sini semua sudah terukur. Kemudian diketahui juga bahwa dari rekam medik ya, ini kan data rekam medis, berarti bersumber dari data ya, data di rumah sakit. Maka ini masuk di objektif juga. Ketika dia diresepkannya glibenclamid dan juga ada captopril di situ. Dan ada pemeriksaan terkait kadar kortisol dalam urin beserta diagnosa. Jadi kalau diagnosa dokter itu juga masuk data objektif karena bersumber dari tenaga medis, bukan dari pasien. Jadi ini termasuk data objektif. Ya. Nah, setelah itu adik-adik, kunci untuk bisa mengerjakan kasus itu di bagian asesmen. Ya. Asesmen ini bukan berisi diagnosa aja, tapi adik harus membuat tabel seperti ini, Dek. Ini kalau di rumah sakit ya, kalau ada bekerja di rumah sakit atau kalian PKPA nanti kalau di apoteker ya, itu untuk mengerjakan kasus klinik itu harus begini ya. Jadi tentukan dulu problem mediknya apa, lalu hubungkan dengan subjektifnya, objektifnya, lalu kita nilai pengobatannya. Apakah ada obatnya? Apakah sudah ada obatnya tapi kurang tepat? Ataukah itu mengalami kondisi subterapi atau overdosis ataukah tidak tepat pengobatannya? Itu dinilai di DRP supaya nanti ketika di plan di dalam perencanaan itu kita menjawab DRP, kita menjawab solusi untuk masalah DRP ini. Gitu ya adik-adik, kuncinya kita bukan di diagnosa tapi di pengobatannya. Nah, yang pertama itu kan problem mediknya Cushing syndrome pasti ya, di mana data subjektifnya karena pasien itu mengonsumsi Dexa secara tidak tepat ya untuk rileks aja badannya selama 3 bulan di situ, penggunaan jangka panjang berturut-turut rutin. Dan dari objektifnya juga dipastikan itu terjadi peningkatan kortisol di situ. Sehingga dokter langsung mendiagnosa dia mengalami problem medik berupa Cushing syndrome. Nah, kita cek kasusnya ternyata ini adalah kasus baru ditemukan, maka untuk DRP-nya belum ada pengobatan, berarti belum diobati. Maka nanti planningnya adik-adik harus mencari pengobatan untuk Cushing syndrome, gitu ya. Berikutnya DM tipe 2. Dari subjektifnya ada riwayat memang penyakit DM tipe 2. Kemudian dari objektifnya kita ukur nih, BB-nya 75 kilo, tinggi badannya 159, kira-kira pasiennya termasuk apa nih? Overweight, obesitas, ataukah ada kondisi normal? Karena dalam pengobatan DM-nya itu nanti diketahui ada obat yang digunakan untuk pasien obes, ada yang digunakan untuk pasien yang dalam kondisi berat badannya kurus ataukah normal. Itu mempengaruhi pengobatan juga adik-adik. Nanti akan dijelaskan sama Bu Abstaria ya terkait diabetes mellitus. Kemudian juga ada data kadar gula darah dan juga HbA1c. Nah, namanya HbA1c itu artinya adalah hemoglobin yang terglikosilasi. Adik perlu paham bahwa ketika seseorang mengalami kondisi diabetes mellitus, hiperglikemi, peningkatan kadar gula dalam darah, otomatis darahnya itu akan mengandung banyak gula, kan? Nah, kita tahu bahwa dalam darah, sel darah merah itu kan mengandung hemoglobin yang digunakan untuk mengikat oksigen. Pada kondisi orang mengalami DM, ya, hemoglobinnya juga akan mengikat glukosa atau hemoglobin terglikosilasi. Dan hemoglobin terglikosilasi ini dia bertahan dalam tubuh kita itu selama kurang lebih 3 bulan dalam tubuh.
Maka untuk data laboratorium untuk mengecek apakah dia betul-betul mengalami DM itu paling valid kalau kita mengukur dengan kadar HbA1c karena dia bertahan dalam tubuh itu selama kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau hanya mengukur kadar gula puasa, kadar gula setelah makan, 2 jam setelah makan, ya memang itu termasuk suatu ini ya pengukuran laboratorium untuk pemeriksaan dini ya atau pemeriksaan awal untuk menguatkan diagnosa. Tapi yang lebih pasti lagi adalah dengan mengukur HbA1c-nya. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu katakan di sini kenapa DRP-nya memerlukan terapi tambahan obat? Nanti kita akan lihat di algoritmanya. Kenapa Ibu minta ada yang mencari algoritma supaya belajar bahwa menentukan obat itu nggak sembarangan. Ada bukti ilmiahnya atau berdasarkan evidence-based medicine atau pengobatan berdasarkan bukti. Jadi nggak sembarangan kita menentukan obat, gitu ya. Kalau di rumah sakit, kalau kita sembarangan pakai feeling, itu dokter langsung kritik ya. Dari mana dasarnya? Diperlukan ini data ilmiah ya adik-adik. Makanya kalau misalnya adik-adik bekerja di rumah sakit yang pendidikan ya rumah sakit yang memiliki akreditasinya A, kemudian dia juga termasuk rumah sakit pendidikan, nanti apoteker klinis itu akan bersama dengan dokter ya itu untuk visit ke pasien. Itu yang sudah menerapkan farmasi klinis. Jadi kedua ini ya tenaga kesehatan ini masuk sama-sama bahas obat pada pasien gitu. Jadi kasusnya apa dan nanti kita akan bahas gitu. Lalu hipertensi juga sama. Jadi hipertensi subjektifnya apa yang mewakili terkait hipertensi. Lalu objektifnya berarti yang berhubungan dengan hipertensi, otomatis tekanan darah di situ ya. Tekanan darahnya lihat 165/105. Ini termasuk hipertensi stadium 2. Terapinya baru dikasih kaptopril. Ibu juga bilang di sini adalah DRP-nya pasien memerlukan tambahan terapi obat karena kurang kalau hanya menggunakan kaptopril saja untuk hipertensi stadium 2. Gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, kenapa pasiennya dikatakan overweight di sini. Ini cara menghitung ya. Nanti kalian bisa coba sendiri juga ya di kalian masing-masing ya. Jadi rumusnya adalah menghitung BMI, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Jadi tolong dilihat ini ya cara perhitungannya. Kita lihat ya, tadi pasiennya itu kan berat badannya 75, tinggi badan 159. 159 dibawa ke meter berarti 1,59 meter. Ya. Nah, kita ukur di situ ya BMI-nya. BMI 75 kg dibagi 1,59 dikuadratkan, ketemu angkanya yaitu 29,67. Nah, apakah pasien ini obes atau overweight? Kita lihat dari data tabel BMI. Ini adik-adik statusnya. Jadi kalau di bawah 18,5 dikatakan underweight, kalau 18,5 sampai 24,9 dikatakan normal, kalau 25 sampai 29,9 dikatakan overweight, kalau 30 sampai ke atas itu dikatakan obesitas. Boleh kalian coba masing-masing ya adik-adik mengecek sendiri kira-kira sekarang saya ini dalam kondisi apa nih? Normal kah, overweight kah, obes atau ke underweight? Ya, ini untuk perhitungan BMI-nya. Sampai sini bisa diikuti adik-adik terkait terapinya? Iya Bu, bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di sini ya, ini algoritma. Jadi adik-adik untuk mencari algoritma terapi diabetes itu juga harus melihat atau men-search di Google ya. Cari di jurnal ataupun di beberapa ikatan. Jadi ikatan dokter Indonesia berhubungan dengan DM itu juga sudah mengeluarkan beberapa algoritma terapi gitu. Jadi memang fokuskan mencari algoritma per program mediknya. Nah, ini Ibu menggunakan algoritma dari AC ya. Jadi ini association yang memang melibatkan asosiasi untuk DM. Jadi ini ya algoritmanya. Ibu katakan di sini kenapa tadi tambahan pasiennya itu memerlukan tambahan terapi obat. Tadi kan kondisi HbA1c-nya adalah 8,5%. Nah, ternyata kita lihat di sini ya, untuk kondisi HbA1c-nya 8,5 itu membutuhkan dual terapi atau kombinasi dua terapi obat yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Ya, di sini adik-adik ya. Jadi ada metformin ditambahkan dengan agonis GLP-1 atau inhibitor DPP-4 atau thiazolidinedione. Atau bisa juga menggunakan sulfonylurea atau glinida. Nah, Ibu nggak bisa membahas lebih lanjut terkait dengan obat-obat DM karena nanti akan dijaga sama Bu Ustaria ya. Jadi intinya ini adalah terapi untuk kasus DM.
yang mengalami peningkatan HbA1c-nya yaitu 8,5%. Ya, dia sudah memiliki riwayat DM, ditambah lagi dia mengonsumsi dexa yang merupakan glukokortikoid. Gluko ada kandungan gulanya, meningkatkan gula darah, akan memperparah kondisi pasien. Jadi ini ya untuk pengobatannya. Nah, tadi kan pasien diberikan glibenclamid. Glibenclamid itu kan merupakan obat sulfonyl urea. Ya, dengan efek hipoglikemik juga semakin dia memiliki efek hipoglikemik yang juga kuat ya, glibenclamid itu, sehingga perlu dimonitoring kadar gula darah. Kemudian glibenclamid ini dia kerjanya itu meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas. Dan kebanyakan digunakan untuk pasien yang kurus atau yang kondisi berat badannya normal. Karena glibenclamid ini memicu atau merangsang nafsu makan. Itu adik-adik. Itu glibenclamid. Makanya kan tadi pasiennya mengalami overweight. Kalian kasih glibenclamid kan kurang tepat ya. Apalagi dia juga dual terapi. Nah, untuk kasus pasien yang overweight atau pasien yang obesitas, itu biasanya drug of choice-nya adalah menggunakan metformin. Karena metformin ini dia kerjanya adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin pada reseptornya. Karena pada kasus orang mengalami overweight atau obesitas, itu biasanya terjadi resistensi insulin. Sehingga untuk pengobatannya diberikan drug of choice-nya adalah metformin. Gitu. Nah, kita perlu paham dulu ya adik-adik, ini kan konsepnya tadi dia mengalami Cushing syndrome, peningkatan hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu kan berlawanan dengan insulin kerjanya, gitu kan? Jadi ibu tetap pertahankan glibenclamid di situ, karena namanya glibenclamid kan tadi dia sebagai peningkat sekresi insulin di sel beta pankreas. Jadi kita bisa gunakan glibenclamid ya, atau supaya efek hipoglikemiknya itu kurang, artinya tidak terlalu memicu drop ya, kadar gulanya drop, kita bisa pilihkan glinida. Jadi glinida ini merupakan obat yang mekanismenya mirip dengan sulfonyl urea atau sama dengan glibenclamid, hanya bedanya di onset dan juga durasi. Glinida onsetnya cepat dan durasinya pendek, sehingga dia itu memiliki efek hipoglikemik yang lebih ringan dibandingkan dengan glibenclamid, gitu ya. Glibenclamid digunakan 5 mg 1:1, onsetnya cepat dan durasinya panjang, itu glibenclamid, makanya kenapa efek hipoglikemiknya akan tinggi sekali. Tapi kalau glinida itu dia T-setengah eliminasi cepat sekali, sehingga dia cepat dikeluarkan, maka efek hiponya lebih kecil. Jadi karena dia ini pasiennya overweight dan dia juga ini membutuhkan insulin yang kuat juga ya. Jadi kita bisa kombinasikan nih metformin dengan glinida. Ya, seperti repaglinid atau meglitinida ya. Jadi kita mengkombinasikan metformin yang untuk meningkatkan sensitivitas insulinnya, dan ada glinida untuk meningkatkan sekresi insulin. Jadi kerjanya itu sinergis. Ya, bisa kita pilihkan metformin dengan glinida. Gitu. Ya, jadi adik kalau mau menentukan terapi obat harus lihat nih data labnya bagaimana, kemudian dihubungkan dengan algoritmanya, begitu ya. Nah, ini untuk hipertensi. Nah, tadi hipertensi, semua tahu bahwa banyak sekali obat hipertensi. Saya pilih yang mana ini Bu? Banyak banget obat hipertensinya ya. Lihat dulu nih tekanan darah pasien itu berapa. Tadi kan tertulis 16 sekian ya, 160 sekian sampai 105 ya, 165/105 kalau nggak salah tadi ya. Jadi dia masuk dalam stadium 2. Kalau di stadium 2, kalau dari algoritma hipertensi itu harus menggunakan terapi kombinasi 2 antihipertensi ya. Jadi ingat kalau stadium 1 itu di bawah 160 ya, tapi kalau sudah di atas itu sudah stadium 2 yang membutuhkan 2 terapi antihipertensi. Oke. Kalau yang di bawah 160 masih menggunakan 1 terapi aja, monoterapi. Tapi kalau yang sudah mengalami peningkatan sampai di atas 160 itu menggunakan 2 terapi antihipertensi. Nah, sekarang terapi antihipertensi apa yang kita pilih ya? Kita lihat di sini ya. Ini adalah guideline-nya adik-adik. Bisa juga buka di Dipiro ada. Tapi kalau hipertensi itu biasanya algoritmanya adalah algoritma GNC. Ada GNC 7 dan GNC 8. Yang terbaru itu GNC 8. Nanti kalian bisa buka di situ. Ibu juga nanti berikan contoh tentang GNC ya.
Nah, ini yang ditiru ya. Jadi ketika pasien mengalami hipertensi, komplikasi diabetes ya, maka untuk pilihan terapinya itu ada ACI atau ARB. Ya, ini untuk lini pertamanya. Lini keduanya atau alternatifnya menggunakan CCB atau thiazid, dan nanti ini untuk lini pertamanya ya, bisa ACI, bisa ARB atau CCB atau thiazid. Sedangkan alternatif kedua ya, pilihan kedua baru beta blocker. Jadi ini memang kita tahu ya bahwa namanya ACI dan ARB itu dia bekerja malah sebagai nefroprotektor, pelindungan terhadap ginjal, dan juga dia malah meningkatkan kerja dari anti diabetes. Sedangkan kalau namanya beta blocker, kenapa dia sebagai alternatif kedua aja, pilihan terakhir, karena beta blocker itu kan menghambat reseptor beta. Padahal insulin kan untuk dilepaskan oleh sel beta, itu kan harus sel betanya bekerja aktif. Nah, kalau dihambat betanya, otomatis akan memicu penurunan insulin. Sehingga kenapa beta blocker ini digunakan sebagai pilihan paling terakhir kalau pasiennya itu nggak mempan atau alergi terhadap ACI, ARB, CCB, atau thiazid. Gitu ya. Ini adalah lini algoritmanya. Jadi adik tahu tadi menggunakan dua terapi, pilihannya ini ada ACI atau ARB atau CCB atau thiazid. Nah, ini Ibu katakan JNC 8. Jadi ini algoritma ya, algoritma hipertensi JNC 8. Ini diketahui di sini adik-adik bahwa kalau terjadi kasus diabetes ya, maka pengobatannya dengan ACI atau ARB, kemudian CCB dan diuretik. Nah, kenapa ACI atau ARB? Karena kan kedua obat ini sama-sama bekerja pada sistem RAA. Hanya beda targetnya. Tadi kalau yang ACI itu kan menghambat enzim converting angiotensin, ya, yang mengubah AT1 menjadi AT2. Kalau ARB itu kan dia menghambat pada reseptor angiotensinnya, gitu. Jadi kalau ACI itu sebenarnya seperti captopril gitu ya, lisinopril itu juga bagus, hanya saja efek sampingnya batuk kering karena tadi ya mencegah degradasi bradikinin yang sebelumnya. Nah, sedangkan ARB tidak ada efek samping batuk kering, sehingga memang kalau ada pasien yang mengalami batuk kering bisa nanti diganti dengan ARB. Tapi di sini kan dia tidak mengalami kondisi batuk kering ya, jadi kita anggap pasiennya cocok menggunakan captopril. Nah, sekarang kita tinggal mengkombinasikan captopril dengan apa nih? Dengan CCBK atau dengan diuretik. Ya, jadi bisa kita kombinasikan antara captopril dengan amlodipin, ya. Karena kan ini pasien juga termasuk pasien usia 50-an ya, dan memang amlodipin itu sangat disukai pada pasien yang usia segitu. Ya, terkait juga dengan mekanisme kerjanya menghambat ini ya, kanal kalsium ya. Jadi di sini dapat kita gunakan ya kombinasi ACI atau dan juga CCB. Gitu. Nah, ini terkait dengan pengobatan DM dan juga pengobatan hipertensinya. Nah, sekarang terkait dengan planningnya ya untuk Cushing syndrome. Ibu setuju sama Farika, kita jangan langsung menghentikan Dexa. Ada harus paham bahwa namanya obat glukokortikoid, kortikosteroid itu tidak boleh dihentikan tiba-tiba. Apalagi pasiennya sudah rutin menggunakan selama 3 bulan. Kalau kalian hentikan tiba-tiba, itu langsung pasiennya dapat mengalami insufisiensi adrenal akut, malah mengalami kondisi kebalikan dari Cushing, itu parah lagi ya kondisinya. Nah, di sini pasiennya itu DRP-nya belum diobati ya. Jadi ini Ibu katakan, apakah pasien harus langsung menghentikan penggunaan Dexa? Itu tidak boleh. Ya, ingat untuk menurunkan atau untuk menghentikan obat kortikosteroid itu harus melalui tapering off. Artinya diturunkan secara tiba-tiba, diturunkan secara pelan-pelan sampai betul-betul dia hilang. Ya, ini Ibu tambahkan ya beberapa literatur terkait dengan cara untuk melakukan tapering off pada obat kortikosteroid. Ya, jadi ini alasannya kenapa harus dilakukan penurunan secara pelan-pelan ya atau bertahap supaya menghindari terjadinya insufisiensi adrenal akut. Kebalikan dari kondisi Cushing syndrome. Tata laksananya ya. Jadi untuk dapat melaksanakan tapering off ini ada guideline-nya juga, ada tahap-tahapnya. Ini didapatkan di jurnal. Nanti silakan cari aja jurnal terkait dengan tapering off pada kortikosteroid. Itu ada semuanya di internet. Jadi untuk tapering off ini tidak berlaku bagi pasien ya yang baru menggunakan obat kortiko selama kurang dari 2 minggu, itu tidak berlaku ya. Kemudian
Nanti ada beberapa hal ya yang tidak berlaku untuk tapering off. Ini Ibu langsung saja ke bagian ini. Jadi tapering off itu hanya digunakan ya pada kondisi seperti ini ya. Ketika dia menggunakan pengobatan lebih dari 3 minggu ya, lalu berulang dan seterusnya. Nah, ini pasiennya menggunakannya selama 3 bulan rutin nih. Jadi kita perlu tapering off. Tata laksananya seperti ini adik-adik. Jadi Ibu langsung aja ke sini ya. Ini untuk sebagai informasi aja ya, ini adalah jenis diskotikosteroid ya. Ada yang kerjanya singkat, sedang, dan juga lama. Yang paling lama itu dexamethasone dan juga betamethasone. Tapi kan dexa dalam bentuk oral ya, sedangkan beta kan dalam bentuk topikal. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, dexamethasone ini sudah jadi bentuk oral ya, betamethasone bentuk oral juga ada. Jadi kalau kita lihat ini adalah runtutan ya dari durasi kerja glukokortikoid beserta aktivitas antiinflamasi dan juga mineralokortikoidnya. Ini untuk tata laksananya adik-adik. Jadi pasien itu kan tadi kalau dia menggunakan kortiko itu kurang dari 2 minggu itu tidak perlu tapering off. Jadi bisa langsung dihentikan aja. Kalau adik-adik sudah sering menggunakan dexa tapi baru kurang dari 2 minggu, langsung aja dihentikan nggak masalah karena ini untuk pedomannya. Jadi tapering off itu dilakukan ketika pasien itu menggunakan dexa atau kortikosteroid lebih dari 2 minggu. Ya, ini rumusnya. Kemudian kalau digunakannya lebih dari 4 minggu, ini adalah rumusnya juga. Jadi silakan diamati adik-adik terkait dengan tapering off-nya. Ya, Gani, halo. Halo Gani, mau bertanya? Oh tidak. Jadi di sini adik-adik ya terkait dengan pedoman durasinya, adik-adik. Kalau tadi pasiennya itu menggunakan lebih dari 3 bulan ya, maka kita langsung melakukan tapering off ya selama 1-2 bulan lebih di sini. Jadi pertama pasiennya menggunakan dexa dulu sesuai dengan tadi ya, ada penggunaan 0,5 mg selama 3 kali 1 ya, itu sambil diukur kadar kortisolnya setiap jam 8 pagi. Nanti setelah itu diturunkan sebesar 20%. Jadi setelah sudah melakukan 1-2 bulan ini dia menggunakan dexa yang sama, ukur dosisnya, di 1 bulan kemudian itu dilakukan penurunan 20%-nya dexa. Apalagi dexa ini kan obatnya kerja lama ya. Jadi dexanya itu kita turunkan 20%. Setelah itu kita ganti dengan yang kerjanya kerja intermediate ya atau kerjanya sedang ya ini. Jadi setelah dari dexa kita ganti ke methylprednisolone atau ke prednison untuk pasiennya ini. Setelah itu kalau sudah 1 bulan 2 bulan kita turunkan, kita langsung ke yang kerja singkat menggunakan hidrokortison di sini. Jadi memang bertahap deh untuk tapering off-nya, nggak bisa kita langsung tiba-tiba turunkan gitu ya. Dan ingat juga selama dia masih menggunakan dexa atau menggunakan kortikosteroid, perlu dimonitoring tekanan darah dan juga kadar gula darahnya. Jadi memang kita tetap sambil memberikan obat-obat tadi ya, obat DM atau juga menggunakan obat antihipertensi. Nah untuk obat DM-nya boleh juga kalian memiliki insulin injeksi dikombinasikan dengan metformin juga boleh. Ya, tapi tetap harus dipantau jangan sampai dia mengalami hipoglikemik, gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan dari diabetesnya bisa adik gunakan ini ya. Tapi memang kalau insulin ini dianjurkannya di bagian ini ya, di bagian terakhir ya. Jadi yang pertama metformin dulu sama dengan obat-obat oral lainnya. Setelah itu kalau nggak ada kemajuan triple terapi. Kalau masih nggak ada kemajuan lagi baru gunakan insulin bersama dengan agen lain. Gitu. Jadi memang untuk pilihan pertamanya ya kita gunakan metformin dulu sama dengan glinida atau glibenclamid. Kan juga ada ya produk obat paten yang berisi metformin dan juga glibenclamid, ya kan? Jadi itu terkait dengan kasusnya. Nah untuk terapi kasihnya gimana Bu? Nah Ibu setuju sama Farika dan kawan-kawan, kita pilihkan aja terapi casing ya. Jadi selama dia menurunkan obat kortiko juga, kita doping lagi, bukan doping ya, kita tambahkan lagi terapi dengan untuk mengatasi casingnya, yaitu mifepriston. Kenapa memilih mifepriston ya? Karena obat ini merupakan obat inhibitor glukokortikoid. Kenapa? Karena tadi kan pasien itu mengalami casing akibat penggunaan glukokortikoid. Jadi untuk menghambat atau mencegah terjadinya kondisi casing yang ini lagi ya, yang parah lagi,
ibu berikan dengan penggunaan mifepristone ini, yang kerjanya itu menghambat reseptor glukokortikoid. Dan sangat cocok juga digunakan pada pasien hiperglikemik, hipertensi, dan juga untuk pasien yang overweight tadi ya. Ini kan sudah sesuai. Cuma memang perlu dimonitoring ya, jangan sampai dia mengalami kondisi hipokalemia. Gitu. Jadi kenapa tadi ibu tidak memilihkan diuretik ya untuk DM-nya? Ya karena kan diuretik juga memiliki efek untuk pengurangan ion ya, natrium, klorida dan juga kalium, sehingga ibu lebih memilih menggunakan amlodipin dan juga tadi ACI ya, captopril. Gitu. Ya, itu terkait yang nomor 1 adik-adik. Jadi ini penjelasan lebih lengkapnya. Untuk yang nomor 2 ini gampang juga ya. Jadi pasiennya mengalami kondisi sirosis ya. Ingat aja kalau dia mengalami sirosis berarti kan dia mengalami kondisi gangguan fungsi hati. Jadi dihindari obat-obat yang memang memiliki efek samping ke hati seperti ketoconazole gitu ya. Nah, untuk yang ini ada dia perlu paham juga kira-kira pasiennya ini dia obes nggak? Oh dia obesitas nih, gitu ya, dia gemuk dan dia mengalami kondisi sirosis hati. Dia mengalami Cushing syndrome. Untuk nomor 2 ini kalian memilihkan obatnya apa dek kira-kira? Untuk obat ini. Ada yang mau menjawab? Untuk yang nomor 2 kalian menggunakan obat apa? Bu, izin menjawab. Oke, silakan. Kelompok kami memilih itu Bu, metirapon. Metirapon, alasannya menggunakan metirapon karena? Itu tadi pertama Bu, first line. Itu first line? Oke. Ada yang lain? Ada lagi yang lain yang berbeda dengan kelompok Farika? Metirapon ini pasiennya tadi pasien laki-laki ya dia. Ini kan pasiennya laki-laki untuk kasus nomor 2 ya. Pasiennya laki-laki, dia mengalami sirosis hati dan juga ada kondisi obes. Nah, kalau metirapon gimana tadi? Metirapon apakah boleh pada laki-laki? Karena dia ada efek ini ya. Efek androgenik, jadi memang nggak apa-apa ya kalau diberikan pada laki-laki ya. Tapi kalau diberikan pada perempuan perlu hati-hati. Oke, lalu efek sampingnya juga tidak ada ini ya, tidak ada ke arah hati ya. Jadi dapat digunakan bagi pasien yang laki-laki. Kalau ketoconazole mau kita pilihkan, masalahnya dia ada gangguan fungsi hati ya, sedangkan ketoconazole dikontraindikasikan. Kalau kita gunakan etomidat itu hanya digunakan pada kondisi khusus aja ya, ketika pasien mengalami hiperkortisolisme akut ya, dan juga membutuhkan persiapan untuk dioperasi. Kalau kita pilihkan mitotan, sifatnya sitotoksik ya, jadi memang ini obat kanker ya, dan digunakan juga dulu untuk Cushing syndrome. Hanya saja memang kalau seperti ini masalahnya pasiennya sudah mengalami gangguan fungsi hati ya. Sedangkan mitotan ini obat-obat sitostatik ya, obat-obat kanker yang memiliki efek merusak jaringan sehat dan juga metabolismenya di hati. Jadi perlu perhatian khusus. Jadi Bu nggak rekomendasi menggunakan mitotan. Kemudian kalau kita menggunakan agen neuromodulator ya, tidak terlalu efektif ya, karena kan ini kalau ya obat-obat neuromodulator itu kan dia memang kerjanya adalah untuk mengurangi ACTH melalui penghambatan neurotransmitter. Tapi kalau kita lihat dari segi keamanan ya, untuk ketepatan pasiennya, ibu rasa kurang tepat kalau kita menggunakan obat-obat ini ya. Kecuali kalau memang ada kondisi pasien mengalami gelisah atau mengalami kondisi depresi ya, mungkin kita bisa menambahkan obat-obat seperti neuromodulator, jadi berkaitan dengan saraf gitu. Jadi apalagi kan potensinya kurang ya, maka kita cari aja yang lebih kuat ya untuk obat ini. Kalau kita pilihkan mifepristone, memang dia ini bisa juga ya digunakan untuk terapi pada pasien ini, karena kalau dari laporan untuk terkait kondisi sirosis dia tidak ada ya, dan juga sangat cocok digunakan pada pasien dengan penambahan berat badan gitu. Jadi untuk pasien ini ya, kalau ada yang mau menggunakan metirapon juga boleh ya, metirapon, karena ini efeknya untuk laki-laki tidak masalah ya.
Hanya saja perlu diperhatikan adik-adik karena dia sifat androgeniknya ini kuat ya, maka akan mempengaruhi juga libido pada laki-laki. Jadi perlu perhatikannya nanti monitoring terkait dengan kondisi ini. Kalau ada yang mau menggunakan obat yang seperti mifepristone juga tidak apa-apa karena memang dia cocok digunakan pada pasien dengan obesitas gitu ya. Dan memang tidak ada efek atau mungkin tidak ada laporan terkait dengan efeknya di hati. Gitu. Oke, ini untuk kasusnya adik-adik. Ibu belum berikan jawabannya di sini ya, kasus nomor 2. Begitu, ada pertanyaan terkait dengan kasusnya, sambil cek di linknya itu ada ibu tambahkan terkait dengan Addison disease, nanti silakan dikerjakan ketika kalian sudah free. Kemudian ada materi lengkap yang akan ibu share juga di link terkait dengan materi hari ini, Cushing syndrome. Ibu harap kalian terbiasa dengan kasus ya, supaya nanti untuk ujiannya model soal ibu nanti kayak gini, kasus gitu ya. Jadi pelajari terkait dengan terapi farmakologinya. Hal-hal yang terkait dengan teoritisnya ya, mungkin penyebabnya, faktor resikonya ya ibu kan kalau ke beberapa saja ya, tapi pure itu adalah terapi obat kasus seperti ini. Ini gambaran kasusnya adik-adik ya yang terkait dengan untuk ujian. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan kasusnya, sudah bisa diamati di ini ya. Ibu harap sih kalian punya ini ya, koleksi algoritma ya, mulai sekarang menyicil mengoleksi algoritma terapi. Oke, Hernando silakan. Mau bertanya apa, Dek? Di sini bertanya terkait tapering off yang bersalah ibu. Terkait. Nah ya, ini gimana? Kan untuk penggunaan rutin di atas 4 minggu lebih itu kan kita diwajibkan untuk tapering off seperti itu yang dijelaskan tadi. Nah, misal dia penggunaan kortikosteroidnya tidak rutin, namun dia mengalami gejala-gejala efek seperti nymphe seperti itu. Apakah kita melakukan tapering off dengan sistem yang bagaimana? Misal dia menggunakan kortikonya selama 2 bulan begitu, tapi tidak rutin penggunaannya, misal sehari cuma sekali atau 2 hari sekali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Hernando ya. Jadi memang kalau kita dari pedomannya ya, ini pedomannya kan dia mengatakan pedoman durasi. Jadi dia tidak melihat dari berapa kali sehari dia minumnya gitu ya, tapi juga dia melihat berapa lama dia menggunakan kortikosteroid ya. Meskipun dia hanya menggunakannya sehari mungkin cuma 1 kali gitu ya, mungkin dia selang 1 hari gitu, tapi kan tetap ada namanya peningkatan kadar kortisol dalam darah. Apalagi kita lihat ya datanya ya adik-adik, data dari ini bagian masa kerjanya dan juga durasinya ya. Jadi ini durasi obatnya. Di sini dilihat ya bahwa ternyata kayak seperti obat hilang. Sebentar. Oke, ini ya kita lihat di situ ya kayak seperti dexamethasone itu kan pembarannya 3x1. Metil juga 3x1, hampir semuanya diminumnya 3DD1. Padahal durasinya, masa kerjanya itu bisa lebih dari 1 hari. Gitu ya. Seperti contohnya Dexa, itu 36 sampai 72 jam loh dia masa kerjanya. Lama banget gitu. Apalagi kalau kita berikan 3DD1. Artinya dia ketika kita minum sehari, itu belum berarti obatnya langsung hilang dari tubuh kita, Dek. Tidak. Jadi memang kita harus memperhatikan tes tengah eliminasinya. Waktu obat itu dieliminasi 50%-nya. Jadi sekalipun dia dijeda 1 hari, 2 hari gitu ya, tetap ada penumpukan kortisol di situ. Dan dia gunakannya selama kurang lebih berarti 2 bulan ya. Jadi memang kalau kita lihat dari masa kerjanya ya, 12 sampai 36 jam gitu ya, memiliki masa kerja yang panjang gitu. Kemudian diberikan terapi frekuensinya juga sehari nggak sekali aja tapi 3x1 ya. Kemudian digunakannya jangka panjang sampai 2 bulan ya, meskipun tidak rutin, tapi tetap dia perlu dilakukan monitoring tapering off. Apalagi dia sudah ada gejala tadi ada sebutkan moon phase ya, seperti orang kasing ya. Ya mau nggak mau dia harus dilakukan tapering off ya. Artinya obat Dexanya itu harus atau obat kortikosteroid itu harus kita turunkan pelan-pelan. Dan untuk caranya ya, karena tadi dia itu 2 bulan, maka kita gunakan yang ini. Jadi tapering off-nya itu kita lakukan 1 sampai 2 bulan. Artinya gini,
1 bulan ini kita gunakan dulu dosis sekian atau sama ya, atau kita turunkan 20%-nya. Jadi kan untuk namanya tata laksananya itu kan dimulai ya dengan menurunkan 20 sampai 25% dosis. Nah, ini selama 2 minggu lebih kalau dia itu digunakan hanya 2 sampai 4 minggu aja penggunaannya. Tapi kalau lebih dari 4 minggu jeda tapering off-nya itu 1 sampai 2 bulan. Berarti kalau yang ini kita turunkan 20% dosisnya tapi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita gunakan dulu 20% dari 0,75 berapa gitu ya. Segitu yang kita kasih 1 bulan. Setelah itu 1 bulan berikutnya kita turunkan lagi dosisnya, 20% lagi turunkan. Gitu. Jadi turunkan ya sampai yang misalnya dia menggunakan Dexa yang kerja lama kita pindah ke kerja sedang. Kemudian ke kerja singkat. Jadi betul-betul kita lakukan ya caranya itu jadi dia sampai mendekati dosis fisiologis atau diganti dengan sediaan kerja singkat. Ya, misalnya hidrokortison dalam bentuk topikal gitu ya. Jadi betul-betul sudah sampai dia mencapai kerja singkat baru kemudian kita hentikan. Itu kalau berlangsung aman ya adik-adik. Tapi ternyata biasanya juga ketika tapering off terjadi kondisi insufisiensi atau krisis adrenal. Kalau seperti ini maka kita harus kembalikan lagi dosisnya. Jadi awalnya kita turunkan 20%, dia mengalami kondisi insufisiensi atau mengalami kondisi krisis adrenal, maka kita harus pertahankan dosisnya atau kita tingkatkan dosisnya lagi. Karena pasien mengalami kondisi memburuk gitu. Jadi harus dipertahankan dulu dosisnya. Nah, kalau dia dalam kondisi tapering off dia aman-aman aja ya, dalam posisi tapering off dia aman-aman aja, ya udah kita mulai melakukannya diturunkan 20% setiap bulannya. Itu kalau yang lebih dari 1 bulan. Gitu ya, Hernando? Bisa dipahami? Baik, izin bertanya lagi terkait ya, yang terapinya yang tidak aman tadi, apakah diganti atau kita melakukan pengecekan begitu Bu terkait ya. Jadi kalau tadi terjadi penurunan ini ya, ketika kita melakukan tapering off ya, diturunkan pelan-pelan, ternyata pasien mengalami kondisi ini nih, insufisiensi atau krisis. Artinya ini deh, terjadi kondisi kebalikan dari casing ya. Insufisiensi kan berarti penurunan kortisol ya. Ya maka kalau seperti ini kondisinya ya udah berarti kita harus munculkan lagi dosis yang sebelumnya yang kita turunkan. Kita berikan lagi ke dia. Jadi dosis yang awal gitu ya, yang semula. Ketika kita turunkan 20% ternyata pasiennya itu nggak mau tuh, nggak menerima kondisi seperti itu, ya udah kita kembalikan ke dosis yang semula lagi. Jadi bukan mengganti, tapi kita meningkatkan lagi dosisnya supaya pasien terpenuhi kebutuhan kortisolnya lagi. Jadi gitu. Jadi jika muncul ya, maka dosis dipertahankan. Jangan sampai kita turunkan terus ya. Nekat aja nih, turunkan aja, tanggung. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh nekat tanggung ketika tapering off. Harus memang kita perhatikan kondisi pasien. Begitu ya, Hernando. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya adik-adik, mungkin untuk terapi untuk PPT ini nanti Ibu berikannya setelah semua teori sudah dapat dulu ya, karena Ibu masih memberikan kasus ini ke teman-teman yang lain. Nanti untuk kalau sudah selesai semuanya, baru Ibu berikan PPT terkait penyelesaian kasus seperti ini. Ya, jadi untuk dipelajari sebagai gambaran ketika ujian. Gitu, ada lagi pertanyaan? Sambil dilihat ya link-nya, ini ada Addison disease. Ibu tidak sempat menyampaikan tentang Addison. Intinya dia kebalikan dari kondisi casing. Dan pengobatannya pasti menggunakan kortikosteroid karena dia mengalami kekurangan hormon kortisol. Membutuhkan hormon kortisol dari luar, yaitu kortikosteroid. Jadi lebih mudah pengobatannya untuk Addison. Cuma memang kalau Addison disease ini ya, kalau dia mengalami krisis adrenal atau mengalami insufisiensi, itu perlu perhatian khusus ya, karena bisa saja pasien mengalami hipoglikemik, hipotensi ya, yang berakibat pada koma bahkan kematian. Jadi secara resikonya lebih tinggi resiko orang yang mengalami Addison disease dibandingkan dengan casing. Ya, karena kalau Addison kan hipotensi, hipoglikemik ya, turun semuanya, kadar gulanya, kadar elektrolitnya ya, kadar ini ya mineralnya dan seterusnya. Jadi memang itu lebih parah kondisinya. Gitu adik-adik terkait dengan materi kita hari ini. Sorry Ibu agak cepat-cepat ya karena dikejar-kejar waktu juga nih, udah jam 10. Ibu harus ke kelas yang berikutnya lagi. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komen, akan Ibu balas kalau Ibu sudah membacanya. Begitu? Ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Sudah jelas Bu. Oke ya.
Ya, nanti yang terapinya masih kurang tepat tidak perlu sedih ya. Ini kan baru belajar. Jadi nanti kedepannya itu pesan Ibu ya. Dari sekarang koleksilah algoritma terapi ya dari PPOK, DM dan seterusnya. Sebagai juga nanti bekal kalian di apoteker ataupun mau masuk di S2. Gitu adik-adik, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kekompakan dan aktifannya. Silakan tetap mengerjakan ya tugas addition yang ada di Edlink. Ibu tutup materi kita hari ini. Semuanya terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.